Halo, perkenalkan nama saya Gede Ari Pemayun. Kalian bisa memanggil saya Gede atau Ari. Seperti yang sudah saya tulis di blog saya tentang unboxing dan review helm KYT NFR, saya akan lengkapi dengan review lewat vlog. Dan ini adalah vlog pertama saya. Semoga bagus dan bermanfaat. Tolong diabaikan logat modal saya, atau mungkin dari kualitas videonya atau apapun itu. Yang penting adalah review produk yang saya beli sendiri. Ini bukan pinjaman, ini pure saya beli dengan uang saya sendiri. Ini saya beli di BRJ NFR, KYT NFR New Falcon Racing. Ya, bentar saya tutup dulu visornya. Ya, ini sepintas mirip X14, Shoei X14. Ya, aerodinamis, garis-garis aerodinamis, streamline. Ini sudah flat visor, ada tulisan KYT di visornya. KYT NFR. Di sini ada lubang ventilasi, di atasnya juga. Lihat dulu, ini dari samping, dari depan. Ini. Kemudian bagian belakangnya seperti ini. Dan ini tidak ada emboss SNI. Di buku manual yang saya dapatkan itu tidak ada petunjuk dalam bahasa Indonesia, jadi mungkin ini impor dari Eropa, karena dusnya pun alamatnya dari Italia. Jadi NFR ini hasil kerjasama antara, kalau nggak salah ya, antara KYT sama Xiaomi, karena saatnya sharing. Ya, karena saya penggemarnya Valentino Rossi, jadi saya pilihnya motif yang ini. Bentuknya mirip Shoei, tapi rasanya masih rasa Valentino Rossi. Ada warna stabilonya. Ini keren. Ini flat visor ya. Flat visor itu dia memberikan visibilitas yang tinggi, alias penglihatannya itu luas, tidak seperti pakai helm full face. Kemudian ini sudah ada pin lock ready sama tear off ready, jadi kalau ditambahkan pin lock bisa bagian dalamnya. Nah, ini yang banyak dikeluhkan oleh penggemar helm. Sebenarnya bukan dikeluhkan sih, disayangkan, karena ini udah keren sekali modelnya, garisnya, desainnya. Tapi kenapa talinya masih pakai micro lock ini. Ya, karena ini untuk harian, katanya seperti itu. Untuk harian, tapi modelnya malah lebih bagus. Kalau menurut saya pribadi malah lebih bagus ini dibanding GR1 atau Thunder Flash. Entah kenapa, mungkin nanti ada yang versi balapnya juga, saya tidak tahu. Tapi ini udah cukup secara fungsi, kemudian untuk nyari gaya udah lebih dari cukup kalau menurut saya. Dan harganya ini 1,8 juta. Sebenarnya saya cukup kaget, karena menurut review yang dilakukan oleh Mas Taufik TMC Blog itu, yang 1,8 itu untuk replika pembalap,
kemudian 1,7 untuk yang motif biasa, kemudian yang 1,5 untuk solid itu mungkin yang polos ya, tapi ini saya bayar dengan harga 1,8, tapi tetap saya bayar. Kenapa? Karena ini stoknya sedikit, saya harus indin dulu di PRJ. Kemudian jika dibandingkan dengan Shoei X14 yang harganya 6 juta yang polos, 6 juta sampai 7 juta, kemudian yang motif Marquez itu bisa sampai 8 juta atau bahkan 9 juta. Ini bukan apa-apanya harganya, tapi bentuknya dan fiturnya sudah mirip, apalagi jika dibandingkan dengan AGV K3SV AGV K3SV. Ini jauh lebih bagus. Kenapa saya tadi sebutkan AGV K3SV? Karena sebelum muncul helm ini saya berencana untuk membeli helm antara K3SV, AGV K3SV atau KYT Vendetta 2, karena memang sepintas bentuknya mirip, modelnya lonjong, lancip di depan, lancip di belakang, tapi lebih membulat, bentuknya lebih membulat. Kenapa nggak AGV GB Vista? Ya harganya yang GB Vista itu luar biasa, harganya bisa sampai 14 sampai 16 juta. Akhirnya antara kedua itu, AGV K3SV atau Vendetta 2. Tapi akhirnya waktu PRJ kemarin saya itu mengeluarkan helm ini ya, dan saya pun langsung jatuh cinta dengan bentuknya, modelnya, dan ini wow banget, bener banget sih, wow aja, karena bukan Shoei tapi ini udah oke banget. Kita coba pakai dilepas. Oke, ini sangat nyaman. Paddingnya, kainnya yang digunakan untuk padding ini sangat nyaman di kulit, tidak terasa gatal. Kemudian dia menekan wajah dan kepala itu, karena ini ukurannya M, jadi memang ukuran saya M. Ini pas, tidak terasa sakit. Jadi kalau dipakai dalam durasi yang lama tidak akan membuat kepala pusing. Dan ini karena ini luas, jadi menjanjikan visibilitas yang bagus ketika kita dalam posisi menunduk agar mengurangi hambatan angin ketika mengendarai sepeda motor. Visibilitasnya luas. Bentuknya kompak. Oh ya, jangan lupa safety sekalipun hanya mencoba. Nyaman banget. Kemudian ini ya, nyaman sekali. Dan ini sudah saya coba ketika dalam kecepatan tinggi, bagian dalam kepala itu terasa sejuk, jadi suplai oksigen itu tetap ada. Kecepatan tinggi cukup bagus. Kemudian saya juga sudah mencoba sendiri pada kecepatan 150 km/jam lebih, itu helm tidak goyang. Kebetulan waktu itu memang anginnya juga tidak terlalu kencang, tapi ini benar-benar sangat membantu. Ketika helm yang sebelumnya seperti KYT Vendetta 2 atau Venom itu cukup goyang, ini
tidak sama sekali, dan rasanya bener-bener ini nyaman banget. Oke, dari samping tadi sudah buat mode di belakang seperti ini berat 1,5 kg, tidak terasa, tidak mau, jadi pas banget ini, tidak terasa mau lepas atau bagaimana. Ini highly recommended buat yang punya budget pas-pasan tapi pinginnya stylenya atau desainnya bagus, itu beli ini aja. NFR, kayak NFR itu daripada beli Zoe X14, ini udah cukup mewakili. Oke. Sekian review dari saya. Kalau bagus bisa ditekan tombol like, jempol ke atas, atau bisa di share juga, dan jangan lupa di subscribe. Nanti review-review ke depan akan saya usahakan bisa rutin, atau mungkin nanti saya buat vlog jalan-jalan juga, karena sampai sekarang itu ya masih terbatas, maklum namanya juga merintis, curhat dikit. Oke, thank you, see you.